Oke, selamat siang sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang siang hari ini kembali akan melaksanakan toy bang atau siaran ngompos. Inilah yang akan saya kompos hari ini, teman-teman semua. Nih ada terkumpul, sudah ada 4 wadah di sini, mulai dari yang paling lama tersimpan, sedang tersimpan, dan kemudian ini yang terbaru hari ini. Nah, kenapa kita perlu mengompos teman-teman semua? Ya bayangkan ya kalau sampah-sampah ini semuanya masuk ke TPA, kecampur sama bahan organik, itu yang jadi masalah. Mau di Jogja, mau di Depok, mau di Bali, mau di belahan dunia manapun, ketika sampah itu tercampur, itu yang jadi masalah. Selamat datang Kak Upit, Kak Raden Arkan, Kak Azhar penulis. Waduh, ini dia sahabat luar biasa saya, Kak Herti, sudah hadir kembali di Toy Bang hari ini. Gimana Kak Herti? Ngomposnya lancar, teman-teman? Gimana ngomposnya lancar? Boleh dong diceritain di sini gimana proses ngomposnya, dan mudah-mudahan siaran ngompos ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin lagi mau belajar composting, lagi mempertanyakan, mulai peduli terhadap lingkungan, mulai sebel sama ya katakanlah tempat sampah yang nggak diambil-ambil gitu ya, apa sampah yang nggak diambil mulai bikin bau. Sebetulnya teman-teman, ini nih yang bikin bau nih ya, betul ya Kak Herti ya, yang bikin bau itu adalah sampah-sampah ini yang kecampur sama material-material yang anorganik lainnya, kertas, kardus dan sebagainya. Itu yang bikin bau. Coba yang ada di tempat sampah Anda, kardus aja, kertas aja, plastik aja, sampah organiknya Anda olah sendiri. Bisa pakai model lubang organik atau pakai komposter seperti yang punya saya ini, yang kayak begini. Nggak ada baunya gitu di tempat sampah yang walaupun nggak diambil. Selamat datang Kak Mina, dan salam hormat kakak saya Kak Frida. Gimana Kak Frida, sehat? Semoga dalam keadaan berbahagia walaupun kita berjauhan di Bandung. Kakak saya di Jakarta, kakak yang di Bandung. Kak Upit, alhamdulillah sudah berjalan lancar kan itu, meski kadang tidak langsung hari itu nyampah, hari itu ngompos. Kak, luar biasa. Karena saya pun juga demikian. ini saya sama nih kayak Kak Upit nih. Tidak hari itu nyampah, hari itu ngompos. Ini berapa hari ya? 4 hari ada kali, 4 hari. Ini tidak untuk ditiru ya teman-teman, namun realitanya seperti itu. Apalagi kita hidup di urban gitu ya, di kota yang segala macamnya sibuk dan sebagainya. Kadang-kadang nggak sempet ngolah, tapi bukan jadi alasan untuk membuang sampah organik kita masuk ke tempat sampah akhir. Jadi kita tetap harus ngolah, seberapapun gak enaknya, seberapapun lengketnya, seberapapun baunya, ya kita olah, karena inilah tanggung jawab kita. Oke, sip. Wah, coach, kompos pot saya suka dilubangin tikus. Tandanya sampah Anda masih berkualitas. Tikusnya masih doyan. Berarti mana caranya Kak supaya tikusnya tidak mengganggu? Anda siapkan perangkap tikus, Anda siapkan umpan buat mengurangi tikus, atau kemudian Anda cari pot yang lebih kuat gitu misalnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu temukan ya. Di sini aja jangankan kompos pot Kak, tuh komposter saya aja dibolongin sama tikus ya. Luar biasa sih tikus memang. Ya wis, mau gimana lagi, memang tikus itu begitu kerjaannya nih. Hai Diva, halo Kak Novi, Savita, selamat pagi. Nah, beginilah ya teman-teman, makanya kita ngompos, kita coba mengolah sisa sampah kita sendiri, dan siapa tahu itu bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Jadi kita coba ambil tanggung jawab lah. Kalau kemudian ada sampah kita nggak diambil bau nih ya, yang bikin sampahnya bau siapa? Kan kita ya, yang ngebuang sampahnya kecampur sama sampah organik kan kita ya. Jadi ya sebetulnya mari kita cari solusi supaya kemudian sampah-sampah organik ini kita bisa olah sendiri, sehingga yang ada di depan tuh hanya sampah organik aja. Dan percaya deh, kalau sampah organik doang yang kesimpan di depan rumah Anda, kardus Anda pilah, kertas Anda pilah, nggak awet itu sampah gitu ya. Pasti begitu Anda taruh, bisa jadi sorenya udah hilang, besoknya udah hilang. Karena apa? Masih ada nilainya, masih ada harganya. Termasuk sampah organik ini, kalau kemudian udah diolah jadi pupuk ya, pakai ini jadi pupuk organik ataupun jadi pupuk cair, jadi ada nilainya. Jadi ada aja yang kemudian mencari, mau beli pupuk cair lah, mau kemudian beli komposnya lah, atau kemudian saya olah lagi jadi tanaman-tanaman yang bisa saya tumbuhkan. Terus kemudian ada orang yang berminat mau tanamannya jadi duit juga gitu. Jadi sebetulnya semua ada nilainya dengan catatan terpilah gitu ya teman-teman ya. Yuk kita mulai ngompos hari ini.
waduh ternyata senasib ya, kirain cuma saya aja. Iya kak, mau di Karawang mau di Jakarta tikus ya tikus aja gitu ya, sama dia hobinya ngodol-ngodol sampah, ngerusak dan sebagainya. Itu salah satu jenis hama yang sampai hari ini saya juga masih belum menemukan yang efektif bagaimana cara menghandle mereka, karena kadang-kadang kayak musiman gitu kak. Bisa kadang saya kayak pernah dapat induknya gitu ya, 2 ekor, wah udah tewas, udah saya kubur tuh, kayaknya sepi tuh sekitar 1-2 minggu, datang lagi gitu. Jadi ya sudahlah, kita harus bersahabat dengan makhluk hidup termasuk tikus ya kita itulah takar-takar aja lah. Kalau kemudian dia terlalu mengganggu berarti kita perlu ambil tindakan, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita mulai ngompos. Saya mulai dari ngompos sampah yang kira-kira usianya hampir sama nih, 4 harian. Modalnya ada gunting merah hitam seperti ini, mencacah menjadi sebuah hal yang penting ya teman-teman ya. Nah ini lumayan nih, sampah yang ini agak-agak slimy gimana. Nah ini ada tulang-tulang seperti ini, saya biasanya akan potong bagian atas dan bawahnya karena ini akan membantu proses pengomposan si tulangnya jadi lebih baik. Oke, nah ini kalau yang panjang-panjang ini kita kurangi ukurannya, karena pada saat dia menjadi pupuk dia akan lebih dia akan tetap ukurannya. Nah ini kebetulan kemarin kayaknya kita habis rame-rame makan ayam, jadi ini banyak tulang ayam di sini. Nah ya, ada kulit telur. Halo Kak Disa Saraswati, selamat datang. Silakan teman-teman yang hadir mungkin boleh menyebutkan domisilinya dan apakah sudah mengompos di rumah, gimana ceritanya. Silakan disampaikan, atau kemudian kalau dia mau ditanyakan seputar proses composting silakan disampaikan. Ya, saya perlu menyampaikan bahwa sampah saya yang ini aromanya sudah mantap. Karena apa? Karena tersimpan lebih dari 2 hari. Nah, ini resiko yang harus saya terima. Wah, ini apalagi ada yang memasukkan apa nih, ini bungkus-bungkus lemper kayak gini ya teman-teman ya, bungkus-bungkus lemper, bungkus-bungkus arem-arem seperti ini perlu dicacah dengan cukup baik ya. Artinya ukurannya dikecilkan, karena daun-daun pisang, daun-daun pembungkus seperti ini tuh bisa dia nggak terurai kalau segera terkompos dengan baik, kalau kemudian dia nggak tercacah dengan baik. Kulit pisang masih oke lah, tapi tetap perlu dicacah teman-teman ya. Jadi tujuannya sekali lagi adalah supaya sampah ini menjadi lebih mudah untuk diolah, untuk kemudian lebih mudah untuk dicerna oleh komposter, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, disampaikan seputar proses composting. Saat ini program kompos batch ke-12 nih ada sedikit lindinya, nggak apa-apa lah, masih oke. Masih cukup aman, tidak terlalu basah-basah banget. Nah ini dia nih yang paling saya gemas. Apa itu? Bonggol jagung. Nah yang sudah tercampur sama sampah lama, mau nggak mau kan saya pegang, jadi mantep nih. Nantilah kita yang susah-susah kerjain belakangan kan gitu ya, kalau ngerjain soal yang susah-susah kita selesaikan belakangan. Ini sudah slimy. Untung istri saya sudah mencacah kulit jagungnya. Nah ini ada pisang, banyak pisang karena berarti ini saya ngompos bisa jadi ini 5 hari mungkin sampahnya nih, karena saya kan terakhir ngompos itu sebelum nganter anak saya ikut kejuaraan provinsi lomba renang di GBK. Jadi makanya ini materialnya banyak kulit pisang nih, karena ya salah satu rangsum wajibnya anak-anak yang lomba ya pisang gitu ya. Jadi ini banyak kulit pisang. Oke, sip. Ada bekas teh juga. Kita kompos semuanya, ganti alat dulu. Coach, kalau lebih dari sebulan komposnya disimpan nggak apa-apa, nggak pernah diingat dicatat waktunya nggak apa-apa. Kompos kan bukan sisa bahan organik kayak gini kan, aman. Lanjut.
dicatat itu sebetulnya memudahkan kita buat cerita sama orang lain sih, KRT. Lagi KRT kan udah mulai main medsos kan, mulai sharing-sharing di media sosial mengenai kegiatan ngomposnya. Biasa jadi orang nanya, Pak RT itu sampahnya dari bulan apa? Wah, kan kalau ada tanggalannya kan enak gitu ya. Lihat nih teman-teman, saking sudah saya diamkan lebih dari 4 hari sampai dia sudah berspora, berjamur ya. Jamurnya sudah hadir. Jadi memang sebetulnya teman-teman semua, kalau kita tidak ngompos pun alam semesta suka akan mengompos kok. Pertanyaannya, kalau kita menyampur semua bahan organik ini dengan kertas, dengan plastik, apa yang terjadi? Yang terjadi masalah. Oh, ini ada apa ya? Ada sisa-sisa bekas-bekas makanan ini, apa, labu-labu gitu, apa, tumis labu kayaknya. Nggak habis ya waktu itu ya. Tahu gitu saya ngabisin. Maklum saya senang dengan hal-hal yang terolah dengan baik, kurang lebih seperti itu. Jadi sayang kalau ada makanan nggak ada habisin. Jadi nggak apa-apa, nggak disimpan, nggak apa-apa, kira-kira aja lah kak. Ya ini kompos bulan Mei gitu, nggak apa-apa, awal Mei gitu. Halo Kak Sri, sudah lari hari ini. Kak Sri Gusni ini punya produk enak, air kelapa, juicy ya, bener ya Kak Sri ya. Nah boleh lah, kan kalau aku mah ngendorse aja, walaupun jarang nyicipin, asik, kode. Semoga laris usahanya Kak Sri, dengan juicy-nya, dengan air kelapanya, mantap lah. Terus Kak Sri ini juga suka bikin talk show bertema kesehatan masyarakat di IG-nya, langsung mampir aja. Ini saya mencium aroma labu. Oke, ini waktu itu istri saya beli labu, ada biji-bijiannya nih. Ini kayaknya kacang lama nih, ada kacang lama yang nggak termasak. Biasanya dulu saya buang aja ke tempat sampah, sekarang dikompos dong kalau ada kacang-kacang begini. Itulah asiknya kompos rumah tangga sih teman-teman. Materialnya itu sangat beragam gitu. Oke, bayangin saya ajak teman-teman membayangkan kalau sampah-sampah yang berselimi ini masuk ke TPS atau TPA, jelas jadi masalah mereka itu. Oke, ini ada sisa daun-daunan, batang-batang kemangi kayaknya nih ya, kemangi yang disimpan terus tidak termasak. Ada daun bawang, ada apa. Nah, ini bisa kita cacah-cacah saja. Gitu. Begitu. Kemangi mah begitu ya. Begitu dipotong langsung aromanya semerbak. Ceng gitu. Gitu teman-teman. Jadi tujuan ngompos ini adalah, kan kita amit-amit ya kalau sampai kemudian sampah kita nggak diambil ya, kayak teman-teman yang lagi seru di Jogja, pernah diseru di Depok, seru juga di Bandung pernah ya, Bandung, Bali gitu yang pernah kedengaran, bahkan di Papua aja tumpukan sampah juga pernah jadi masalah gitu ya. Karena apa? Karena kemudian pola kita pola dumping sih ya, dumping semuanya dimasukin aja ke dalam tempat sampah yang sama. Jadi buanglah sampah pada tempatnya itu mulai nggak relevan sebenarnya teman-teman. Kita perlu mulai membiasakan membuang sampah sesuai jenisnya gitu ya. Jadi banget, karena sampah organik ini sebenarnya nggak butuh waktu lebih dari 2 minggu untuk terolah kalau kemudian kita mengolahnya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengkomposan gitu ya. Jadi dijaga supaya nggak terlalu lembab dan sebagainya. Oh iya, saya itu sedang gaya ya kalau pakai istilah jadi konsultan gitu ya. Jadi konsultan untuk ada sebuah tempat wisata di daerah Cariu gitu, tempat penangkaran rusa yang mau mengompos daun-daun yang banyak banget di sana ya. Karena di tengah hutan gitu, area wisata rusanya itu banyak daun kan. Nah, itu mau dikompos gimana caranya? Nah, kan selama ini dibakar aja tuh daun-daunnya. Nah, saya sarankan kemudian bikinin rumah atau kandang kompos, terus kemudian ya ini campurin nih sisa bahan organik yang kayak gini di dalam tempat kandang kompos daunnya itu. Karena kalau cuma daun doang biasanya sampah itu nggak akan bisa terurai. Guys, kok gambarnya oke, cek emang nih Instagram suka begitu ya, tiba-tiba memutuskan. Saya tadi lagi keasikan ngompos sampai nggak ngeliat layar.
Hadir. Jadi tadi saya ceritanya udah sampai mana tadi? Saya cerita kalau saya baru jadi konsultan di sebuah tempat penangkaran rusa di daerah Cariu. Itu dia mau mengompos daun, terus nah daun-daun itu kan gak mudah terkompos ya teman-teman ya. Dia kalau disimpan ya gitu aja lama banget sampai dia menggelapnya. Nah, salah satu cara supaya kemudian si daun-daun itu bisa mudah terkompos adalah dicampurkan sama ini nih, sisa bahan organik seperti ini, supaya kemudian dia cepat membusuknya gitu ya, cepat terkomposnya. Kan tujuannya untuk ngurangin volume. Ketimbang dibakar, ketimbang didiemin juga ya begitu-gitu aja daun. Nah, itu yang kemudian kemarin saya kasih beberapa tips. Lagi berproses, saya lagi nunggu progresnya, karena mau ngumpulin sisa bahan organik dari kantin gitu, dari kemudian tempat sampah di tempat penangkaran itu, tapi baru aktifnya hanya setiap hari Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu baru warungnya buka. Kalau selain itu jarang orang kesana, jadi warungnya nggak buka. Oke, selamat datang Kak Eva, Kak Rizky Gusti, Kak Mahendra Haryanto. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses ngompos, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Saya masih ada satu PR lagi nih, masih ada nih si bonggol jagung yang belum diolah. Nah, saya ambil alatnya dulu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya, langsung sampaikan saja di kolom komentar. Oke, saya kembali dengan peralatan saya ini nih, si golok pembelah bonggol jagung, karena bonggol jagung tidak bisa ditaruh begitu saja ya. Kalau cuma ditaruh begitu saja, bonggol jagung tidak akan terurai, maka dia menjadi salah satu sampah wajib yang harus dicacah. Kenapa saya pegang pakai gunting? Ya, mengurangi aroma yang udah ketempel di bonggol jagung ke tangan saya gitu. Nah, ini lumayan ya, agak empuk nih si ininya, si bonggol jagungnya agak empuk sehingga dia bisa lebih mudah terolah. Oke. Sip. Oke, ini dia. Kita masukkan. Begitulah kalau kemudian sampahnya itu sudah agak slimy gitu, dipegang juga nggak asik ya. Kadang-kadang aromanya nempel lama di tangan, mau disabunin kayak apa juga nempel gitu. Jadi ini mengurangi resiko ketempelan bau aja sih. Begitulah sampah, luar biasa ya. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman lewat TPS, TPA aromanya nggak enak ya begini. Ini semua karena akibat perbuatan kita sendiri juga kan, yang mencampur sampah organik dan anorganiknya jadi satu. Mudah-mudahan siaran ngompos ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau belajar ngompos. Yuk, gampang kok caranya, silahkan ikut saja di program belajar composting online, atau Anda bisa googling cari cara mengolah sampah rumah tangga gitu ya. Silakan, kalau belajar composting online kan hanya salah satu cara dari sekian banyak cara di mana teman-teman bisa belajar composting gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di proses ngompos siang hari ini. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan saja di bawah di kolom komentar kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan seputar proses composting. Siaran ngompos atau toybank ini akan terus saya adakan secara berkala begitu ya, karena ya ini kan nyampah itu kan sesuatu yang bakal terus terjadi kan di dalam seumur hidup kita gitu. Tuh, istri saya aja masak. Kalau yang siapa di sini yang lagi masak mungkin menjelang siang sambil dengerin saya ngompos barusan, artinya apa? Pasti kan selalu ada sisa sampah, kan ada residunya. Tadi misalnya istri saya mau bikin bakwan tahu gitu kan, ada kulit bawangnya, ada sisa daun bawangnya, mungkin tahunya nggak semuanya kepake. Terus kemudian ya katakan kita masak nasi aja kan juga ada air berasnya. Jadi sebetulnya sampah adalah bagian dari keseharian kita, dan kalau kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang katakanlah tidak terlalu banyak berkontribusi bikin masalah di TPS dan TPA, yuk kita mulai pilah dan olah sendiri sisa bahan organik kita. Caranya gimana? Gampang banget ya. Kak Herti adalah salah satu dari sekian teman-teman yang sudah ikut belajar composting online dan sudah mempraktekkan, dan hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa belajar di belajar composting online, bisa katakanlah
ya cari googling sendiri. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan seputar proses composting, monggo silakan langsung komen aja. Nanti saya bisa bikin rubrik-rubrik Q&A yang kemudian mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar proses composting. Untuk yang lebih lengkapnya langsung saja ke YouTube-nya Rumah Hijaunet, masuk di situ dan tinggalkan komentar Anda. Kalau ada yang mau ditanyakan, akan saya respon, akan saya jawab kalau terkait dengan composting. Karena hidup kita selalu bergerak, selalu menghasilkan sampah, paling nggak sampah organik kita olah sendiri. Oke, sampai kita ketemu lagi di siaran kompos yang berikutnya. Saya Dito, sehat semuanya.